Pemirsa, nasib naas menimpa pria lanjut usia bernama Toto Daryanto. Ia ditemukan di pinggir jalan Palemanis, Kampung Dumpit, Kelurahan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Dan ironisnya pemirsa, pria 51 tahun tersebut sengaja dibuang oleh anak kandungnya. Aparat Polsek Jati Uwung bersama Trantip Kecamatan Jati Uwung dibantu warga mengevakuasi seorang lansia yang ditemukan warga seorang diri di pinggir jalan dan alami kesulitan berjalan untuk dibawa menuju dinas sosial setempat. Lansia bernama Toto Daryanto telah dalam perawatan medis RSUD Kota Tangerang untuk memastikan kondisi kesehatannya karena keluhkan batuk yang telah 3 bulan dideritanya serta kaki sakit ketika berjalan. Toto Daryanto menceritakan peristiwa naas yang menimpanya dengan dibuang keluarga kandungnya yaitu anak dan istrinya karena sudah tidak lagi diterima yang dilatar belakangi permasalahan keluarga. Toto hanya bisa pasrah dan terima perlakuan keluarga terhadap dirinya karena tidak lagi mampu menghasilkan uang dengan bekerja sejak alami sakit batuk. Dirinya mengaku telah dijenguk anak kandungnya, akan tetapi berniat untuk tidak kembali kepada keluarganya, namun akan mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri setelah dinyatakan sembuh. Dibuang. Dibuang kenapa, Pak? Kurang tahu, saya juga nggak ngerti. Sama siapa dibuang, Pak? Saya dibawa, ditaruh di tempat yang sepi, bawah pohon itu kan. Saya juga kesalahan, saya nggak ngerti. Ya, mereka nggak menginginkan saya aja. Intinya seperti benar-benar kalau saya sehat gitu ya, cari kerja, hidup sendiri aja lah, biarin. Sementara Dinas Sosial Kota Tangerang akan merawat lansia Toto hingga sembuh dan mengupayakan mengembalikan kepada keluarganya di Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Selanjutnya kita koordinasi dengan keluarga karena dengan ada keluarga dan anak keluarganya, ya kita koordinasi supaya dia bisa diterima kembali oleh keluarganya dan anaknya. Ada solusi lain apabila nanti Pak Toto enggan balik? Ya, kita tetap harus koordinasi karena memang ada Toto Daryanto kini dirawat di ruang isolasi lantai 8, ruang rawat inap RSUD Kota Tangerang, Banten, di mana seluruh biaya pengobatan hingga sembuh ditanggung pemerintah Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ya, pemirsa, motif pembunuhan anak di Gresik, Jawa Timur yang dilakukan oleh ayah kandungnya terus didalami oleh pihak kepolisian. Ya, pembunuhan dengan 24 tusukan dilakukan karena diduga rasa cemburu pasca istrinya kabur dari rumah. Aka, anak perempuan cantik berusia 9 tahun, meninggal dunia di tangan ayah kandungnya sendiri yang bernama Muhammad Kadal Afalul atau biasa disapa Afan, karena ditusuk dengan pisau dapur di bagian punggungnya. Siswa kelas 2 SD ini merupakan anak tunggal yang dibunuh pada pagi hari pukul 4:30 saat masih tidur terlelap di kamarnya. Aka langsung tewas di tempat. Aka ditusuk hingga 24 kali. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban sedang tinggal berdua dengan ayah kandungnya karena ibundanya pergi sejak sepekan terakhir. Ibunya kabur dari rumah dan kembali bekerja sebagai LC atau pemandu lagu serta kerap berfoto dengan pria-pria yang berbeda. Usai melakukan aksinya, tersangka langsung kabur ke rumah keluarganya di Manukan, Surabaya. Pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polsek Menganti, diteruskan ke Polsek Gresik dan langsung meringkusnya. Tersangka mengaku nekat menghabisi anak kandungnya karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak mampu merawat anaknya. Menurutnya, pembunuhan ini dilakukan agar anaknya tidak sengsara di dunia dan segera masuk surga. Gak mampu membiayai kerjanya keras orang konveksi konveksi.
kerja? Saya udah 1 tahun. Gajinya berapa Mas kalau nggak cukup? 300 satu minggu. Selain himpitan ekonomi, motifnya menghabisi sang anak agar anak tak lagi dirundung teman-temannya karena pekerjaan ibunya sebagai pemandu lagu. Afan berkenal dengan istrinya dulu memang dari tempat karaoke. Terungkap, polisi menemukan kertas berisikan gambar yang dibuat AK. 4 orang sedang menangis dan terdapat tulisan selamat tinggal. Pelaku merupakan warga Mondokan Kulomtan di Surabaya. Hingga saat ini, petugas Satreskrim Polres Gresik masih terus melakukan pendalaman. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seperti apa perkembangan kasus ayah maksud kami bunuh anak kandung ini? Kami sudah terhubung dengan Wakapolres Gresik, Kompol Erika Purwana Putra. Selamat siang Pak Erika. Dari pendalaman dan juga pemeriksaan terhadap pelaku saat ini, apakah sudah diketahui motif pasti? Apakah karena betul dendam ditinggal oleh istri atau karena alasan yang lain yang sempat diberitakan di media bahwa ingin anaknya diselamatkan dari bulian orang? Dengan demikian. Selamat siang Mbak, bisa kami jelaskan terkait dengan progres daripada pemeriksaan tersangka atas nama Afan, kasus pembunuhan terhadap anak berinisial AK. Sampai saat ini masih kita lakukan pemeriksaan dan paling update kami informasikan bahwa saat ini tersangka sedang melakukan pemeriksaan atau sedang diperiksa oleh Dinas PPA Provinsi Jawa Timur terkait dengan psikologinya. Ya, Pak Erik, ini ada ditemukan surat korban sebelum tewas dibunuh, juga ada gambar begitu yang juga ditemukan dan kata-kata selamat tinggal. Apakah betul korban ini sudah tahu sebenarnya ada rencana ayahnya untuk menghabisi nyawanya? Bisa kami jelaskan Mas, jadi saat kita olah TKP dan penggeledahan di rumah kontrakan di Desa Putatlor Menganti, memang benar kita temukan secarik kertas bergambar ya seperti yang sudah diberitakan. Tentunya terkait informasi motif itu sedang kita dalami. Dan apakah tersangka sendiri sudah menjalani pemeriksaan psikologi? Apakah kejiwaan dari tersangka ini juga sudah diketahui, Pak? Saat ini masih proses, Mbak. Ya, Pak Erika, bisakah dijelaskan seperti apa bentuk tulisan dan gambar yang ada ditemukan di dalam kertas ini, Pak? Gambar anak kecil ya, gambar seyogyanya anak kecil menggambar seperti itu. Ada tulisan selamat tinggal Airin dari C. Selamat tinggal Airin. Betul. Siapakah Airin ini, Pak? Ini sedang kita lakukan pemeriksaan pendalaman. Dimungkinkan temannya di salah satu pondok pesantren di Malang. Dan untuk ibu korban sendiri, Pak, apa sudah mengetahui dan sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut begitu? Saat ini sedang kita lakukan pemanggilan, nanti prosesnya atau perkembangannya lagi kita informasikan ke rekan-rekan media. Ya, Pak. Informasi yang sudah berhasil dihimpun dari pihak kepolisian, dari keterangan tetangga, mungkin seperti apa sih Pak keseharian korban dan pelaku ini seperti apa di lingkungan sekitar? Dikenal seperti apa? Pelaku ini atas nama Afan ini kan baru ngontrak di Desa Putatlor, Kecamatan Menganti kan baru Mas, kurang lebih 1 mingguan. Jadi memang tentunya dengan waktu seminggu itu kurang bergaul dengan tetangga-tetangganya. Tapi apakah ada laporan begitu Pak dari tetangga mungkin sempat terjadi keributan misalnya atau sering ada pertengkaran yang mungkin ada informasi dari tetangga sekitar atau mungkin justru cenderung mengurung diri di rumah atau seperti apa begitu Pak? Informasi ada salah satunya dari orang tua ibunya, memang keluarga ini kan memang broken seperti itu ya. Iya. Sering bertengkar, kemudian tersangka ini atas nama Afan ini juga residivis narkoba, pernah menjalani hukuman di lapas dengan durasi waktu 6 tahun. Sehari-hari pelaku ini berprofesi sebagai apa Pak? Sehari-hari sebagai buruh lepas kerja di konveksi. Informasi yang kami terima, gajinya setiap minggu itu 300.000. Artinya di dalam rumah ini hanya ada pelaku dan korban, begitu Pak? Di
Di rumah kontrakan itu ada ayah pelaku dan ibu dan anak. Tapi sang ibu ini pada hari Rabu, kurang lebih 3 hari sebelum kejadian hari Sabtu itu meninggalkan rumah tanpa pamit. Nah, dalam waktu dekat ini siapa saja Pak yang akan diperiksa Pak? Ibunya. Oke. Ibu. Baik, terima kasih Pak Erika untuk informasinya. Kami tentu akan terus memantau seperti apa perkembangan pemeriksaan lebih lanjut. Selamat siang Pak. Ya pemirsa, berikutnya ZP, pemeran Ikal kecil dalam film Laskar Pelangi, ditangkap polisi karena diduga terlibat kasus penipuan prostitusi online. ZP juga terkena kasus kepemilikan senjata tajam. Pemeran Ikal kecil dalam film Laskar Pelangi, ZP, ditangkap pihak kepolisian di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur atas dugaan kepemilikan senjata tajam jenis samurai tanpa izin. Samurai tersebut ia gunakan untuk menakut-nakuti korbannya. Setelah diselidiki, ZP ternyata terlibat aksi penipuan Open BO atau prostitusi online. Ide melakukan Open BO tersebut terungkap dari percakapan PA yang merupakan istri ZP yang mencetuskan ide awal membuka aplikasi micet untuk menipu korbannya. ZP yang membutuhkan uang untuk mertuanya di Manggar menyetujui ide istrinya untuk melakukan penipuan Open BO. Modus yang dilakukan ZP dan istrinya adalah dengan menipu dan melanggar kesepakatan. PA yang menemui korban di sebuah kamar hotel meminta uang muka sebesar Rp500.000, lalu kabur bersama ZP dan teman-temannya. Korban yang merasa ditipu lalu berusaha mengejar mobil ZP, hingga akhirnya ZP mengancam dengan pedang samurai. ZP ini bersama 4 rekan lainnya yang menggunakan mobil R3 berwarna putih dengan plat nomor DN1163WG, di mana mereka melakukan penipuan berkode prostitusi itu di suatu penginapan, yang dimana ZP ini menawarkan istrinya melalui aplikasi micet, yang dimana mereka mendapatkan uang di muka sejumlah Rp500.000. Setelah itu istrinya tidak melayani, tetapi uang tersebut diambil. Hasil pemeriksaan sementara memang bahwa ZP memang berniat untuk memberhentikan mereka dengan ancaman seperti itu. Setelah 3 orang yang mengejar rombongan ZP tersebut melihat pedang samurai tersebut, 1 orang yang memang dekat kurang lebih 1 meter dari mobil tersebut berhenti karena merasa terancam, panik dan ketakutan. Selain ZP, polisi juga mengamankan AD selaku pemilik pedang samurai, sementara istri ZP yakni PA diamankan di Polres Belitung Timur, serta 2 orang lainnya dijadikan sebagai saksi. Polisi masih mendalami kasus ini dan ZP terancam dengan pasal berlapis. Dari Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Soeharli, iNews melaporkan.